Halo, selamat datang di channel saya, Aldi Okta. Dan di video kali ini kita mau ngebahas tentang Apple event yang beberapa hari lalu udah keluar. Ya memang sih beritanya agak telat ya, karena udah beberapa hari juga dan saya baru bikin videonya gitu. Dan waktu Apple event kemarin, ada beberapa hal baru yang diperkenalkan oleh Apple. Yang pertama kita bahas tentang iPad-nya dulu. Jadi di tahun ini Apple mengeluarkan iPad generasi terbarunya yaitu iPad 9 Gen atau iPad generasi ke-9. Di sini dia mengeluarkan iPad yang kurang lebih desainnya hampir sama kayak iPad sebelumnya, tapi di sini dia menggunakan chipset A13 Bionic. Di mana di iPad generasi sebelumnya dia menggunakan chipset A12 Bionic. Dan di sini dari A12 ke A13 katanya dia mempunyai improvement 20% lebih cepat. Nah, selain di chipsetnya, si iPad generasi ke-9 ini juga dapat improvement di bagian kameranya, yaitu di bagian kamera belakang dan bagian kamera depannya. Dan untuk di bagian kamera depannya dia udah pakai kamera ultra wide yang dimana dia udah bisa pakai fitur center stage. Jadi dimana kameranya itu mengikuti si pemakainya untuk video call gitu. Jadi si pemakainya tetap berada di bagian tengah kameranya. Sedangkan nanti kalau dia agak jalan ke kiri, dia kameranya bakalan ngikutin. Bukan berarti si iPad yang bergerak, tapi karena dia udah pakai lensa ultra wide, jadi dia lebih meng-cropping khusus untuk bagian kitanya aja. Jadi dia lebih tertata, terlihatnya lebih di tengah gitu aja. Dan di sini di iPad generasi 9 dia udah pakai iPadOS 15 dan dia udah support juga untuk Apple Pencil yang generasi pertama, dimana kalau kalian mau ngecas harus dicolokin dulu di iPad-nya. Dan memang iPad ini diperuntukkan untuk pelajar-pelajar yang membutuhkan iPad dimana dia nggak terlalu wah fiturnya, tapi dia cukup untuk sekadar belajar online gitu ya. Dan harganya itu dimulai dari harga $329. Nah, setelah iPad biasa, di sini juga Apple mengeluarkan iPad mini terbarunya, yaitu iPad mini generasi ke-6 atau 6th Gen. Nah, di iPad mini generasi 6 ini, dia membuat perubahan yang besar di bagian desainnya. Di iPad mini generasi 5 sebelumnya, dia hanya mengikuti generasi-generasi sebelumnya kayak iPad mini 4, 3, 2, 1 gitu ya. Di iPad mini 6, dia mengikuti desain dari iPad Pro, di mana dia udah pakai USB Type-C, terus juga udah bisa pakai magnetic pencil yang Apple generasi 2 gitu ya. Jadi ngecasnya nggak perlu dicolok lagi, cuma ditaruh aja di atasnya. Dan untuk layarnya dia juga udah pakai yang liquid retina display yang ukuran layarnya 8,3 inci. Di mana liquid retina display ini sebelumnya dipakai di iPad Air generasi keempat. Untuk varian warnanya jadi juga ada 4. Yang pertama ada yang purple, pink, starlight, sama space gray. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau dia ngikutin desain dari si iPad Pro, di mana sekarang di iPad mini ini dia nggak pakai home button lagi, jadi dia udah full view display, nggak pakai tombol lagi di bagian tengahnya. Tapi untuk Touch ID-nya dia masih pakai di power button-nya. Jadi power button-nya itu dijadiin satu sama Touch ID untuk sidik jarinya juga. Selain itu dia juga udah pakai chipset terbarunya dari Apple yaitu A15 Bionic. Dimana ini dipakai di line-up series iPhone 13. Dimana ini 40% lebih kencang daripada CPU sebelumnya dan 80% lebih kencang untuk GPU-nya. Jadi ibaratnya kalau kalian main Genshin Impact sambil ngedit video 4K itu bisa banget di iPad mini generasi 6 ini. Dan selain pakai port USB Type-C, dia juga udah support untuk 5G yang selulernya. Terus juga kameranya juga dapat improvement, yaitu jadi 12 megapiksel untuk bagian depan dan belakangnya. Dan untuk di bagian kamera memang dapat improvement yang besar-besaran juga, dimana untuk low light-nya dia memang lebih bagus daripada generasi sebelumnya. Dan untuk kamera depannya dia udah pakai yang ultra wide 12 megapiksel dan dia udah bisa pakai fitur center stage juga. Nah, di sini di iPad mini generasi 6 dia juga udah support untuk Apple Pencil yang generasi 2. Kalau sebelumnya kan di iPad mini 5 hanya support untuk Apple Pencil yang generasi pertama. Dan harganya mulai dari $499. Untuk varian internalnya ada yang 64 dan 256 GB. Lalu kita lanjut lagi, di Apple event ini, Apple juga mengeluarkan
Apple Watch terbarunya, yaitu Apple Watch generasi yang ke-7, di mana fitur-fiturnya juga kurang lebih sama seperti yang Apple Watch yang generasi ke-6. Tapi di sini desainnya dibuat lebih melengkung, jadi kalau kita lihat dari samping itu masih kelihatan si angka-angkanya dari jamnya. Dan di sini katanya juga dia bilang kalau Apple Watch generasi 7 ini dia juga lebih tipis, terus untuk ketahanan baterainya juga bisa sampai 18 jam. Dan kalau dilihat di bawah sinar matahari yang terang, dia juga katanya 70% lebih terang daripada generasi sebelumnya. Ya memang nggak ada perubahan besar sih di bagian Apple Watch ini. Jadi kalau rumornya kan katanya itu jadi lebih petak. Dan ternyata desainnya sama aja sama Apple Watch generasi ke-6. Juga untuk ketahanan baterai nggak jauh beda, masih nggak tahan seharian, masih sekitar 12-18 jam. Ya kurang lebih untuk improvement-nya di Apple Watch 7 ini nggak terlalu banyak dari Apple Watch 6. Jadi ya memang katanya banyak sih yang ragu untuk upgrade dari Apple Watch 6 ke Apple Watch 7. Nah ini dia yang ditunggu-tunggu setiap tahunnya dari Apple event, yaitu iPhone terbaru dari Apple. Nah di sini Apple mengeluarkan line up untuk iPhone 13 series. Sama seperti tahun sebelumnya, di iPhone 12, di iPhone 13 juga ada beberapa line up. Yang pertama ada iPhone 13 mini, ada iPhone 13 yang biasa, ada iPhone 13 Pro, ada juga yang Pro Max. Nah, untuk iPhone 13 mini dan 13 yang biasa itu kurang lebih sama. Dan kalau kita bicarain tentang desain, ya kurang lebih sama gitu. Untuk yang di iPhone 13 ke iPhone 12, cuman bedanya di bagian kamera dia pakai yang diagonal, dan untuk notch-nya atau poninya dia 20% lebih kecil dari iPhone generasi sebelumnya. Nah kalau kita lihat di iklannya gitu ya, ada abang-abang kurir pakai iPhone 13 buat navigasi jalannya. Dia kayak menunjukkan kalau iPhone ini navigasinya udah bagus loh, udah akurat. Nah kayaknya saya juga salah fokus di bagian kamera belakangnya gitu ya. Untuk di iPhone 13 yang mini sama yang biasa ini, dia kameranya diagonal. Jadi nggak lurus seperti di iPhone 12 seri sebelumnya. Nah, bisa kita lihat kalau di iPhone 13 ini, dia finishingnya pakai finishing aluminium. Sama seperti di iPhone 12 seri sebelumnya. Lalu untuk di bagian display, katanya dia udah pakai yang ceramic shield, yang katanya ini jauh lebih tahan goresan daripada yang generasi sebelumnya. Nah, kalau kita lihat di varian iPhone 13 terbaru ini ada satu buah warna baru yang sebenarnya memang udah ada dari dulu, yaitu warna pink. Yang pink ini sini lebih kayak ke rose gold di iPhone 7 atau iPhone 6 gitu ya. Dia ada pink tapi nggak pink banget, yang nggak pink norak gitu. Jadi pinknya lebih ke soft. Nah, di sini kan biasanya kalau yang soft gini dibilangnya rose gold. Kalau di ya generasi sebelumnya gitu ya. Nah, untuk di bagian layarnya sendiri, di iPhone 13 ini udah pakai yang Super Retina HDR display. Untuk chipsetnya dia pakai A15 Bionic yang 6 core untuk CPU-nya dan 4 core untuk GPU-nya. Lalu di sini juga di iPhone 13 dia udah upgrade besar-besaran di bagian kameranya. Untuk di iPhone 13 ini dia udah pakai yang sensor shift, yang dimana ini sebelumnya dipakai hanya untuk versi Pro di iPhone 12. Jadi sensor shift ini kurang lebih sama kayak OIS, tapi yang gerak kalau yang di OIS itu kan lensanya. Kalau di sini sensornya yang bergerak ngikutin gerakan dari kameranya. Nah, jadi untuk di iPhone 13 ini dia juga ada fitur cinematic video, di mana dia bisa ngambil video potret atau video bokeh dengan lebih cepat dan jelas, dan bahkan ini juga diperagain oleh produser terkenal yang membuat short film dan ditampilkan sebagai presentasi di peluncuran HP iPhone ini. Jadi untuk cinematic mode-nya kita bisa ngatur kedalaman depth of field-nya atau bokehnya dari videonya itu langsung. Jadi nggak perlu pakai di pause dulu kita atur, tapi bisa langsung on the spot waktu kita ngerekam, kita mau fokusin di bagian depan atau bagian belakang video itu. Dan seperti biasa kalau iPhone memang nggak nunjukin ya berapa RAM-nya, berapa mAh baterainya. Tapi katanya kalau untuk yang di iPhone 13 mini ini bisa lebih tahan 1,5 jam daripada iPhone 12 mini. Lalu untuk yang iPhone 13 biasa itu bisa tahan 2,5 jam lebih lama daripada di iPhone
12 biasa yang kemarin. Nah, di sini juga mungkin karena pengaruh chipset ya. Chipset yang dipakai kan udah yang A15 Bionic, yang terbaru dari iPhone. Dia juga pakai iOS-nya, iOS terbaru yaitu iOS 15, jadi mungkin efisiensinya lebih bagus daripada sebelumnya. Apple juga mengeluarkan beberapa aksesoris tambahan ya, kayak casing yang udah bisa pakai power bank, chargernya. Terus juga ada banyak sih sebenarnya. Dan memang nggak terlalu wah gitu ya kalau untuk aksesoris. Nanti juga pasti terpatinya lebih banyak dan lebih murah daripada aksesoris original dari iPhone itu sendiri. Nah, di sini dia untuk storage-nya, dia 2 kali lebih besar daripada yang sebelumnya. Jadi kalau biasanya ada yang 64, 128, 256, tapi sekarang itu variannya ada yang 128, 256, dan 512 GB. Jadi udah nggak ada lagi yang 64 GB, tapi yang 128 ini harganya sama seperti yang 64 GB di tahun lalu. Nah, untuk varian Pro-nya, di sini ada yang varian Pro biasa sama yang Pro Max. Lalu untuk ukurannya, dia juga masih sama seperti tahun lalu, 6,1 dan 6,7 inci. Dan untuk finishing di HP-nya, dia juga udah pakai stainless steel finishing yang kelihatannya lebih mewah dipakai di iPhone ini. Dan sama seperti di iPhone 13 yang biasa, itu poningnya 20% lebih kecil, tapi di A15 Bionic ini, dia udah pakai yang 5 core GPU. Kalau sebelumnya kan yang di iPhone 13 biasa itu hanya yang 4 core GPU. Dan untuk layarnya dia udah pakai yang display Super Retina HDR. Terus juga untuk yang versi Pro ini dia udah pakai yang ProMotion Display, di mana ini refresh rate-nya bisa sampai 120 Hz. Ya, kalau yang biasa itu nggak dibilang kalau dia pakai yang ProMotion Display. Tapi kalau untuk yang bagian Pro-nya, iPhone 13 Pro Series, itu katanya pakai yang ProMotion Display yang bisa refresh rate-nya hingga 120 Hz. Ya, udah pasti kalau digabungin sama layar yang udah Super Retina Display itu jauh lebih bagus lagi ya pastinya. Lalu untuk di bagian kamera, dia ada 3 buah. Ada kamera telefoto, wide, ultra wide, dan di sini semuanya udah ada improvement untuk di night mode-nya. Jadi mau pakai yang ultra wide, mau pakai yang telefoto, mau pakai yang makro, itu semuanya udah support untuk night mode di bagian kamera belakangnya. Lalu di sini juga iPhone memperkenalkan makro fotografi, di mana kita bisa foto objek dengan jarak 2 cm. Dan itu detailnya dapat banget, seperti yang diperagain ada daun, ada bunga gitu ya. Nah, untuk di versi Pro ini juga dia udah support untuk yang cinematic mode di videonya. Kurang lebih sama seperti yang di iPhone 13 biasa. Nah, jadi untuk di cinematic mode ini kita bisa menggunakan fitur ini untuk mengambil depth of field yang kita inginkan di waktu kita pengambilan video. Jadi misalnya kita mau fokus di satu sisi atau di orangnya aja yang di bagian depan tapi yang di bagian belakang yang ngeblur. Lalu kita tiba-tiba mau pindah ke bagian belakangnya yang kita fokuskan. Itu bisa langsung kita rekam melalui cinematic mode ini. Jadi bisa langsung kita atur tanpa mematikan atau mengubah settingan kameranya. Nah, di sini juga untuk bagian baterainya, di iPhone 13 Pro, dia 1,5 jam lebih tahan lama daripada iPhone 12 Pro. Sedangkan untuk yang Pro Max ya, dia 2,5 jam lebih tahan lama daripada yang 12 Pro Max sebelumnya. Nah, untuk storage-nya, sekarang si iPhone udah bisa sampai 1 TB. Jadi untuk di bagian Pro Series-nya ini, si iPhone 13 ada yang 128, 256, 512, dan 1 TB. Jadi memang iPhone udah memaksimalkan untuk storage-nya. Jadi nggak ada lagi yang 64 GB, dan saya rasa 128 itu kayaknya udah cukup banget ya. Nah, jadi kalau kita rangkumin di Apple Event tahun ini, dia mengeluarkan beberapa. Yang pertama ada iPad generasi 9, yang dimana ini pakai A13 Bionic. Lalu juga ada iPad mini generasi ke-6, dimana dia pakai A15 Bionic, yang terbaru dari Apple. Dan di sini dia juga desainnya lebih mirip ke iPad Pro, tapi versi mininya. Terus juga ada Apple Watch yang generasi 7 yang kurang lebih sama kayak yang generasi 6, cuman lebih melengkung dan katanya lebih tahan lama aja, 18 jam. Lalu juga yang terakhir ada iPhone 13 series, ada 13 mini, 13 biasa, 13 Pro, sama yang Pro Max. Dan di sini layarnya katanya udah bisa sampai 120 Hz, dan untuk baterainya juga jauh lebih tahan karena dia pakai chipset yang terbaru A15 Bionic, juga
Terus iOS-nya juga iOS yang terbaru, iOS 15. Ya, kurang lebih itu sih untuk event Apple tahun ini. Semoga berita ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya Aldi Priyatno pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao!